DM paling absurd yang lo terima gara-gara Big Four? Nggak tahu, tapi gue sering melihat Alpha kayak jadi by icon. Iya, Ambigu ya, karakternya ambigu ya? ambigu, saya tomboy banget. Iya. Terus saya pas baca skripnya Big Four. Nggak bisa tidur gue semalaman. Kenapa? Saking excitednya. Tipe skrip yang kalau lo baca tuh lo tuh kayak ih seru banget kalau lo bayangin gitu ntar actionnya kayak gimana jadinya. Terus ketika persiapan masuk Nangis sih. Mas Abi dia sangat baik banget ya, dia abang kita semua. Terus kayak dia sebenarnya kedinginan juga, tapi dia masih care gitu. Kalian gimana? Aman kedinginan. urusnya diri lu. Terus dia kayak bibirnya biru, ada yang bilang di bibirnya biru, kayak Mas Abi tolong ngeliat ngaca. Kalau film lo yang berikutnya ini yang menggegerkan perfilman tanah air karena begitu menyabet begitu banyak penghargaan internasional, nasional, dan untuk debut layar lebar Regas mendapatkan banyak sekali apresiasi lah dari berbagai kalangan ya. Penyalin Cahaya. Penyalin Cahaya tuh memang pas ditonton gue cukup beruntung ya karena gue nonton Penyalin Cahaya tuh di layar lebar. Pas screening apa? Juri FFI. Oh, oke. Saya kebetulan di tahun itu, di juri. tahun itu saya menjadi juri FFI. Jadi gue orang yang cukup beruntung untuk nonton Penyalin Cahaya di layar lebar waktu itu. Okay. Jadi seru sekali. Gue aja nggak pernah nonton di layar lebar. Lu nggak pernah? Nggak pernah cuy. Sumpah. Coba ya Regas tolong dong kasih nih Pak Adi, kasihan ini loh Pak Tapi Adi. nggak usah malu juga ngeliatnya. Kenapa? Gue jarang nonton film gue sendiri. Oh. Tapi ya kalau misalnya jadi pemeran utama nggak pernah ditonton, tapi kalau misalnya jadi supporting oke lah nontonin teman-teman gue. Kenapa kalau risih? Risih nggak suka kayak ngedengerin suara lo di rekaman HP gitu loh. Pernah nggak lo? Awal-awal risih tapi karena profesi lama-lama gue jadi biasa juga sih. Iya sih. Tapi tetap aja. Masih sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi kalau gala premier lo melipir aja udah? Iya, tapi kalau misalnya gala premier gue nonton untuk sekali full gue nonton gitu. Habis itu cabut nggak bisa. Tapi masih, maksudnya nggak sampai yang kayak oke semua nanti pas gala premier cast duduk ya terus aku nggak mau, nggak sampai kayak gitu. Gue apresiasi lah, kayak gue juga pengen nonton gitu. Oke. Penyalin Cahaya. Waktu itu prosesnya gimana dapat karakter Farah? Regas itu tipenya kayak Mas Riri. Yang detail banget pas reading, dan Regas itu salah satu sutradara yang sangat-sangat detail. Jadi gue inget kita one on one. Gue ketemu sama dia di kantornya berdua. Dia pasang TV gede, dia pasang PowerPoint. Dia ngasih PowerPoint tentang karakter Farah. Arc emosinya, background story-nya, macem-macem gitu. Jadi kita berdua sepakat dan dia juga nanya pendapat gue. Terus kayak kita ngobrol, diskusi, kita buat karakter Farah nih kayak gimana gitu. Jadi sangat detail sih menurut gue dan seru. Dan itu berarti untuk bukan cuma karakter Farah doang ya? Berarti dia mempersiapkan terus one on one satu-satu ya? Benar-benar. Enak ya? Seru sih, enak. Jadi kayak dia mengerjakan PR-nya, gue tinggal melakukan. Gitu. Karena sebenarnya background story itu kalau menurut gue sih emang harusnya titik pertamanya memang pasti sutradara / penulis dulu sih yang nyiapin ya. Jangan maksudnya aktornya kayak bener-bener, tapi gue juga pernah sih gue sebagai aktor, lu create dong background story lu kayak agak kaget. Tapi kalau udah dikasih gitu paling nggak lu ngembangin dari apa yang udah ada gitu kan. Benar. Tapi udah dikasih sama Regas background story-nya gitu. Oke. Terus reading sama yang lain, intens juga lumayan readingnya? Intens, sebulan. Kalau kalian banyak scene ensemble kan tuh? Iya, bener. Intens sih selama sebulan. Terus gue ngerasa kayak anak-anak di Penyalin Cahaya tuh sampai kita kelar syuting masih tetap nongkrong. I see. Saya nggak tahu kenapa secara frekuensi nyambung semua. Jadi kayak sampai sekarang bahkan? Sampai sekarang, jadi kayak senang banget sih punya ensemble seperti itu. Oke. Iya, gue sempat ngobrol sama Jerome juga tuh yang pas dia di foto telanjang itu katanya awalnya disuruh pakai boxer terus enggak usah. Telanjangi aku emang. Dia emang suka telanjang. Di film Like and Share dia juga minta telanjang. Oh iya bener. Terus gue kayak ini anak telanjang mulu buset. Suka telanjang. Suka telanjang. Nggak apa, gue suka dedikasinya. Hobi telanjang. Iya. Tapi film itu tuh kalau gue ya sebagai sutradara yang nonton film itu ya ngiri sih. Maksudnya ini gimana ya?
kok bisa gitu film pertama sematang ini. Iya, bener, Matang sih, dan gue ngeliat ketika gue nonton Penyalin Cahaya tuh yang ada di benak gue, ini adalah sebuah film yang padu gitu, mungkin salah satu kata yang menurut gue pas ya, karena bagaimana setiap elemen itu bisa saling complementary, dari mulai ensemble actingnya, kameranya, artnya, kayak solid banget gitu, nyatu banget gitu. Itu karena Regas yang ngatur semuanya. Hmm. Regas tuh ngatur sampai ke wardrobe, make up, semua decisionnya tuh di dia. Jadi kayak dia mengatur semua, bahkan sampai kayaknya ya promo sosmed kan dia juga yang ngatur deh. Jadi benar-benar Penyayang Cahaya menurut gue itu adalah bayinya dia. I see. His first baby gitu. I see. Menarik ya. Regas, jadi menurut Otelo banci atur, kapan-kapan kita konfrontasi di sini. Apa benar Anda ingin mengatur semuanya? Enak nih sekarang nih ngobrol, karena kalau gue one on one gini, kalau baru punya satu film takutnya bahan obrolannya habis. Kalau Regas kan baru selesai syuting film kedua kan, paling nggak bahan obrolannya lebih banyak lah. Nanti gue undang. Tapi di film pendeknya kan banyak. Iya sih. Dan kemana-mana dia. Regas gue undang dulu ke sini. Tapi gitu ya, maksudnya itu menarik loh, karena kalau gue kadang-kadang kalau misalnya gue ngedirect tuh, kalau mau terlalu banyak ngatur tuh gue kayak takut departemen yang bersangkutan tuh ngerasa nggak dapat ruang gerak gitu. Kalau gue ya gitu. Tapi memang ini dinamis banget sih, nggak ada bener, nggak ada salah. Tapi di satu sisi kalau lo mau bener-bener punya visi yang matang, emang ya lo harus ngatur semuanya sih. Bener-bener. Gue rasa Joko juga akan termasuk yang ngatur semuanya gitu. Tapi pasti diskusi lah sama yang lain, bukan kayak Regas ngatur-ngatur gimana gitu. Iya. Dan dia tuh kalau nggak salah kayak ngerekrut semuanya sendiri, bahkan sampai fotografer behind the scene, setahu gue ya. Jadi kayak lumayan bisa menyatukan semua kru gitu. Iya. Dan ketemu sama krunya juga sepertinya that's another thing dong. Maksudnya bisa cukup beruntung untuk ketemu sama chief crew yang memang klop untuk diajak kerjasama gitu. Pokoknya gue ngerasa pas syuting tuh gue ngerasa semua orang tuh semangat untuk berkarya gitu. Itu kayak wow banget sih. Kelihatan sih dari hasilnya pasti kompak gitu kan, kondusif ya. Tidak ada drama pokoknya kayak. Iya. Oh, apa tuh yang ada drama waktu syuting? Masa? Banyak dong. Banyak lah ya. Emang kalau syuting smooth itu adalah langka. Bener kan? Pasti akan lebih banyak syuting yang banyak drama, masalah. Tapi ya memang begitulah persyutingan ya. Karena terlalu banyak apa ya? Mungkin orang semuanya dalam keadaan capek, dalam keadaan stres, level yang tinggi. Jadi kalau ada friksi, ada konflik itu manusiawi lah. Manusiawi. Jadi Timo berantem sama siapa? Lah, kenapa Timo? Tapi Timo salah satu produksinya tuh kayak sangat proper dan ya juga nggak ada drama. Iya. Saking detailnya dia. Detail ya. Berarti kalau teman-teman mau jadi sutradara, dari tadi kata kuncinya adalah detail ya. Harus detail, harus tahu maunya apa. Walaupun sutradara tidak mengerti kostum seperti saya, harus mau belajar. Untungnya gue udah merah sih sebagai co-director. Jadi kalau kostum tuh gue lebih percaya sama dia gitu untuk ngedetailin baju, karena gue kalau urusan fashion jangan. Saya buta fashion, saya tidak tahu tuh kalau misalnya ya ini crop top Sabrina gini-gini, halter neck gini-gini, apa itu yang mana kan? Iya. Jadi saya tidak begitu savvy soal baju-bajuan ya. Terus ketika di FFI gitu dapat, gue inget tuh kalian tuh duduk satu meja, terus kayaknya kayak meja kalian kayak panen banget gitu. Iya sih, lumayan. Apa rasanya malam itu kayak kita dapat piala banyak. Tadi dari nominasi udah kayak kaget gini, nominasi banyak banget gitu. Banyak banget sih. Ya seneng lah, apalagi kita merayakannya bareng-bareng gitu. Euforianya dapat banget. Tadi dapat 12? 12 I guess ya. 12 ya kalau nggak salah ya. Gokil. Film pertama dapat segitu banyak piala citra, dan sampai sekarang kalian masih ini ya? Masih main bareng, nongkrong bareng? Masih nongkrong, grup chatnya masih lumayan aktif lah ya. Oke. Kok lu nggak diajak film Regas yang kedua? Ya, nggak tahu. Jangan tanya gue. Tapi kayaknya kalau gue lihat emang beda pemain-pemainnya ya? Beda. Oh, berarti Regas, apakah itu memang dia kayak gitu? Maksudnya sengaja, kan kalau kayak gue gitu, Yandi gitu, seneng ngulang-ngulang bekerja sama dengan orang yang sama kalau udah ngerasa klop gitu. Tapi gue lihat Regas kayaknya pemainnya beda-beda hampir semua ya. Maksudnya dari film pertama ke kedua tuh kayak gitu. Film orang dari film pertama kayaknya nggak ada yang geng kalian nggak ada yang ikutan film keduanya ya. Iya. Big Four casting nggak? Apa udah tahu Timo? Saya mau kamu yang memerankan. Wah, casting. Masuk sih?
Casting. Ah, masa kan Timo udah tahu lu dari sebelum Iblis Menjemput. Ada fotonya si Timo upload slide terakhir kalau nggak salah ada foto gue casting. Gue inget banget. Disuruh ngapain ketika casting? Disuruh nyanyi lagu dangdut. Tapi gue Ah, serius itu yang jadi kayak materi castingannya? Si iya, Duyung Senja itu? Duyung Senja. Udah ada lagunya? Belum ada. Jadi gue disuruh cari lagu sendiri. Akhirnya gue cari di YouTube ada lagu odong-odong judulnya. Semua Coba nyanyi gimana aja. ya? Aku suka odong-odong. Gitu deh gue lupa. Dengan casting seperti itu, Timo, lu nerima dia dengan casting kayak gitu? Sumpah kayak Timo tuh nulis bagian Duyung Senja buat mempermalukan gue doang. Sumpah. Tujuan dia apa coba? Iya sih. Iya nggak sih? Nggak krusial ya. Iya. Padahal di montas juga bisa ya, montas Itu aja dah. gitu, nggak usah sampai nyanyi banget Terus gitu. kayak video klip di film. Gue nggak nyangka sepanjang itu emang Timo. Astaga. Aduh. Sengaja deh. Ternyata casting juga. Casting. Terus pas lu baca skrip gimana tuh ngeliat? Udah tergambar belum? Maksudnya di skrip genrenya udah kayak gitu kan, gila-gilaan, action, komedi gitu. Gimana rasanya pas baca Big Four, skripnya Big Four? Nggak bisa tidur gue semalaman. Kenapa? Saking excitednya. Tipe skrip yang kalau lo baca tuh lo tuh kayak ih seru banget kalau lo bayangin gitu ntar actionnya kayak gimana jadinya. Sudah terbayang akan seseru apa. Benar. Terus ketika persiapan masuk, Nangis sih. Kayak lo si Krista sih di grup berapa kali apa aku resign aja ya. Sumpah. Gitu kan disuruh Sumpah. disuruh split kan kakinya di Iya. terus ditendangin gitu. Gitu. Gitu aduh kocak banget nih sama Ari direkamin gitu, Iya, kocak iya, banget. Lu juga ngalamin tuh Iya banget. disuruh split itu. Iya banget. Terus Kayak, kan gue anaknya nggak sporty kan ya. tadi perasaan banyak olahraga lu apa aja Itu tuh? sporty gara-gara setelah The Big Four. Oh gitu. Mungkin ya. Mungkin. Sebelumnya enggak. Sebelumnya enggak. Oke. Jadi tiba-tiba kita disuruh workshop dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 9 sampai jam 5. Itu latihannya udah kayak atlet. Itu parah banget sih. Hari pertama gue sampai nggak nafsu makan, mual gue. Badannya kaget kali ya. Tapi lama-kelamaan dilatih ya akhirnya oke, bisa gitu. Terus sampai sekarang malah jadi sekolah olahraga gara-gara itu ya? Lumayan walaupun bolong-bolong. Iya. Lumayan. Terus kaget nggak kayak begitu lo lagi-lagi, I didn't sign up for this, gue hanya mau menjadi seorang pemain film, kenapa jadi begini sih? Lumayan. Koreonya diulang-ulang, terus gue sampai bolak-balik ke fisioterapi, leher gue. Cedera. Oke, katanya overuse gara-gara terlalu sering latihan gitu. Kaget Tanya, kali kaget, ya, karena badannya sebelum kaget itu sih. olahraga lo jarang, Betul. tiba-tiba intens gitu. Tapi itu kan jadi pertimbangan nggak sih sama para trainernya ketika kamu seberapa sering olahraga gitu? Harusnya sih jadi pertimbangan. Akhirnya para aktornya juga ngomong kayak terlalu keseringan juga nggak baik kan, kasihan harus tubuhnya harus istirahat Iya, kan. iya. Akhirnya selang-seling workshop reading gitu. I see. Seberapa kalau adegan-adegan action gitu berarti sampai udah bikin video board gitu ya? Iya, sedetail itu juga sih Timo. Dia yang bikin langsung video boardnya ketika preps atau action director? Ada dia juga, ada DOP-nya juga. Susah banget ngundang Timo ke sini, heran gua. Sombong dia emang. Iya, anak Gading suruh ke selatan susah bener. susah Cina Gading suruh main ke Jaksel sama Timo. Gue tuh suka banyak banget dari promonya Big Four gitu. Kenapa sih nggak ngundang Bang Timo? Mau buat Timonya yang susah. Ntar gue chat deh. Iya. Gak usah gue iming-imingi. Iya, Timo kan males ngechat dia, voice note dia kan. Iya benar, sambil masak. Si Timo. Dude. Iya Dut. Oke Dut. Timo si voice note. Terus ketika syuting tuh tapi kayaknya kalau ngeliat tuh kayak saat kata pertama yang terlintas bener gue pas nonton Big Four, this movie is so much fun gitu ya. Kayak fun aja tapi pasti pas ngerjainnya pasti capek ya? Atau Capek enggak juga? banget, Atau berimbang capek antara fun sama capeknya gitu? Lebih ke capeknya sih. Lebih ke capeknya ya? Tapi fun juga. Tapi ya another level lah. Soalnya gue di challenge secara physically and mentally. Iya. Mentally juga. Jadi Tapi pasti bangga dong pas lihat hasilnya kayak gue bisa ya kayak gini. bangga banget sih. Bangga banget. Iya gak sih? Iya, Kayak bangga. ternyata gue bisa ya kayaknya seberes ini gue bisa ya. Apalagi ternyata gue ya. nonton sama Michelle Tahalia kan, yang di final fight gue berdua Halo. sama dia gitu. Dan gue inget banget pas kita latihan tuh koreonya diulang-ulang berjuta-juta kali. Jadi kita sampai hafal mati banget gitu. Dan pas kita ngeliat hasilnya kita squeal kayak kayak gitu. Jadi kayak senang banget gitu. Bahagia lah. Tapi ada part yang pasti ada dong stunt yang lo di backup sama Body double. stuntman, body double ada banget, ya. ada. Body double gue cowok. Cowok ya, tapi nggak tahu mungkin gue juga nggak nonton di mana nih body double. Enggak sih, Iya, tapi iya, yang iya. nonton mah enak-enak aja gitu.
Itu nggak, sayangnya nggak pakai body dye pas muka lo kena perutnya Ari tuh itu real ya? Itu Itu real. real guys, itu real. Asin. Asin. Terus itu bulu-bulu di perutnya tuh tambahan, itu make up. Oh. Dilem bulu-bulu itu. Aduh, dilem Gua kayak, bulu-bulu. aduh. Oh my god. Mengerikan. Berapa kali take tuh muka lo kena perutnya Ari sampai gitu? Nggak inget, paling 3 kali lah. Oh, oke. Slow mo ya. Slow mo. Gitu. Tapi itu di workshopin nggak sih? Shot itu? Di workshopin. Di workshopin. Di workshop. Berarti di workshop udah Udah kena. nempel, udah nempel. Iya, karena itu nggak mungkin improv tuh, karena itu Nggak teknis mungkin, itu banget teknis kan, banget. ada sling dan segala macem gitu. Tapi itu bener perut Ari berarti, Bener perut banget. bukan perut body double. Bukan. Ya. Tapi itu hal-hal yang kayak gitu yang gue rasa jadi berkesannya seumur hidup sih, Teh. Iya, bener. Serius ya, kayak gitu, pengalaman-pengalaman absurd gitu tuh seumur hidup sih. Iya, kapan lagi Iya, kayak gitu. kayak gue komiknya tuh di sling, terus di sling muter-muter, suruh nembak-nembakin buaya di komik itu yang kedua gue gitu. Tapi jadi pengalamannya Iya. sampai selangkangan memorable. tuh sakit banget di sling Iya, gitu. di ya kan. sling, bener, Sling tuh kan sakitnya di sini gitu. Karena Tips kalau misalnya biar nggak sakit, kasih Ya nggak? Kan biar empuk. Sorry, ini belum ada built-in dari pakai pembalut ya mungkin. pembalut, sorry. Iya, pembalut. Pembalut Pembalut. untuk ngelapisi. Wah, saya tidak tahu itu 2014 ya. Saya pakai aja langsung tuh. Lecet dong. Lecet dan ngilu ya, digantung gitu. Tahannya pas di selangkangan. Ya. Ya, sakit. Tapi itu syuting lama juga ya, Teh, panjang gitu ya. 2 bulan. Tapi gua rasa in a way mending gitu nggak sih daripada lu dipadetin tapi akhirnya Iyalah. pada jadi jam kerja jadi ngaco gitu nggak sih? Iyalah, soalnya action juga bahaya kan kalau misalnya kita syuting, kita push sampai jam 2 pagi atau Iya, jam 3 pagi gitu, itu bahaya banget. Soalnya ya banyak props yang kayak squib, ledakan, Iya, apa iya. gitu tuh harus fokus banget sih. Mana sih yang paling paling ingat gak lo yang paling susah sampai take berulang-ulang gitu? Menurut gue yang paling susah setnya itu di Kampung Nelayan Alfa. Pas gue pakai baju duyung, terus gue lepas wig, terus gue dadar gitu. Itu susah banget. So, Pas di pantai yang ada kapal-kapal itu? Iya, di pantai. Soalnya tuh di Bali kita syuting. Kalau nggak sih di Karangasem ya? Iya, di Karangasem. Dan panas banget. Dan gue harus pakai baju duyung itu. Dan koreonya belum terlalu mateng, jadi lumayan banyak improv on I set. see. Jadi gue mesti nginget gerakannya gitu. Jadi kayak harus fokus dan susah banget sih. Dengan kostum yang seperti itu. Dan itu beneran pantai beneran ya, Pantai beneran. bukan studio ya. Bukan studio. Jadi panas. panas banget. Tapi mending panas dong daripada hujan, nggak bisa syuting. Iya, setuju. Iya kan? Tapi di Bedugul yang di bagian hutan Iya. yang di akhir-akhir tuh juga dingin banget dan hujan dan licin. Oh itu dingin ya? Dingin, terus kayak Mas Abi dia sangat baik banget ya, dia abang kita semua. Terus kayak dia sebenarnya kedinginan juga, tapi dia masih care gitu. Kalian gimana? Aman, kedinginan. Urusnya diri lu. Terus dia kayak bibirnya biru, ada yang bilang di bibirnya biru, kayak Mas Abi tolong ngeliat ngaca. Lo coba kedinginan kan? Tapi memang syuting film action tuh memang pengalamannya memang beda ya. Maksudnya ada Beda. banyak sekali keseruan yang berkesan gitu ya. Banyak banget lagi. Terus yang lo paling banggakan ketika lo nonton yang mana tuh? Yang ketika lo nonton yang gila gue bisa ya ternyata melakukan itu yang mana? Last Fight sih. Last Fight lo Final sama si Fight. Alo ya? Itu Korea itu gue, ya Allah berkali. Karena berjuta-juta. panjang ya itu ya, berantemnya itu Lumayan ya. walaupun tidak sepanjang Bang Topan dan Iya. Berapa lama nyelesain sequence berantemnya lo sama Alo terakhir itu? Ingat kayak gak? sehari atau 2 hari deh palingan. Full day ya. Full day. Full day. Nggak kelar kayaknya sehari, mungkin 2 hari mungkin. Gak tau gue lupa. Kenapa tahuan gue? Nggak maksudnya kayak kalau itu bisa kelar dalam sehari canggih banget. Seinget gue ya sehari 2 hari lah. Iya. Nggak ingat juga. Padahal kalian itu dua-duanya tidak punya background martial art. Sama sekali enggak. Terus gue kaku banget lagi. Jadi Tapi kayak tidak terlihat kaku, lo kelihatan. ya kan latihannya berbulan-bulan. Iya, tapi berarti sukses gitu. Kalau gue sih paling seneng lihat lo yang lo sliding itu ya. Itu kayak seru banget itu iya. kayak Itu beauty shot sih. sambil nyerosot Iya, gitu. itu di gimana sling. sih ditarik sling? Terus Ditarik. yang bikin licin apa? Jadi di bawahnya juga dikasih, aduh apa ya? Kayak Sabun. triplek enggak dong. Triplek kayu gitu kalau nggak salah apa Oh, ada kayak tracknya gitu. Oh, terus oke. lutut gue dikasih sling, ditarik lutut gue gitu. Oke. Berapa kali take tuh? Ya 2 kali. 2 kali? Ya 2 kali. Tapi hasilnya oke banget ya? Oke banget sih, senang sih. jujur, Itu beauty shot sih, Yo, makasih iya. Timo. Money shot banget itu. Iya, bener-bener. Itu yang membuat
orang melihat film dan wah ini film sepertinya menyenangkan sekali dan memang bener akhirnya berhasil mendapatkan apresiasi yang luar biasa, dapat DM. Yes. Apa yang paling absurd, DM paling absurd yang lo terima gara-gara Big Four? Nggak tahu lagi. Nggak tahu, tapi gue sering melihat Alpha kayak jadi by icon. Iya nggak Ambigu ya, karakternya ambigu ya? ambigu, saya tomboy banget. Iya. Rambutnya seperti itu. Terus banyak orang-orang memuja Alpha seperti I itu. see. Padahal nggak ada yang eksplisit ke arah sana ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Implisit aja. Implisit Lu nggak aja. pakai tag rainbow apa gitu nggak juga Nggak dong, kan? nggak ada. Jadi tiba-tiba ntar kalau ada parade jadi ada karakter Alpha dibawa pakai billboard gitu. Kenapa namanya Alpha sih by the way? Nggak tahu, tanya Kayak Timo. minimarket. Iya, Tapi maksud gua- lucu dong Alpha, ALPHA. Iya. Alpha female mungkin? Iya mungkin juga. Iya. Dan hopefully akan dengan suksesnya Big Four semoga ada lanjutannya, either Amin. sequel or Amin, spin-off. amin, Looking amin. forward to it. Yes. Apa yang akan lo kerjakan berikutnya setelah ini? Apakah istirahat sejenak setelah mengerjakan proyek yang gitu atau lanjut terus Masih gas promo. Sekarang masih promo. untuk NKCTHI? Iya, jalan yang jauh jangan lupa pulang sama panduan Mempersiapkan pernikahan yang di bioskop online perpisahan. ya? Panduan mempersiapkan pernikahan. Lebih kayak buklet WO ya? Perpisahan. Apalagi abis ini yang akan lo kerjakan? Baru selesai syuting sama Umay ketika berhenti di sini. Ketika berhenti di sini, Yes. itu genrenya drama romance, drama menil. drama menil. perpisahan juga sih, Oke. drama menil juga sih. Mungkin itu di situ karakter lo beda kali. Beda. Beda ya. Akhirnya kita bisa melihat sisi mellow-nya. Ya, Ute melo mungkin? nggak ya? Nggak melo? Nggak melo, kalau gue nggak melo. Manis. Manis. Semoga ya manis. Semoga. Akhirnya kita bisa melihat Lutecia manis. Oke. Tapi gue punya satu series di mana karakter gue sangat berbeda, sangat cheerful dan gue ngerjainnya lumayan energi gue terkuras soalnya gue harus menjadi ekstrovert dan I see. haihi. Udah tayang? Judulnya Halustik di View, udah tayang. Oh, Halustik. Iya. Di View ya? Di View. Oke. Di direct sama Tehnia, Lucky Kuswandi sama Andri Chung. Di situ karakter lo beda banget. Beda banget. Oke. Capek banget syutingnya. Karena lo harus menjadi orang yang sangat tidak lo banget. Iya, yang cheerful kayak gitu-gitu. Jadi kayak pas syuting kayak capek banget gitu. Tapi pengalaman yang bikin kapok nggak sih kalau lain kali dapet yang terlalu jauh dari lo kayak nggak, aduh kayaknya nggak deh gitu. Enggak, menurut gue justru challenge dan gue sangat membutuhkan itu. Kalau misalnya gue balik ke diri gue sendiri jadi kayak gitu-gitu ya aja balik ke menil depresif lagi. Oke. Jadi itu judulnya Halustik ya? Halustik di View. Halustik di View ya. Terakhir banget ceritain yang project lo yang jalan yang jauh jangan lupa pulang. Pengalaman perdana syuting di London. London. How was it? I was there while you were shooting, tapi Iya. gue mau ke set takut ganggu, nggak enak, Ya biarin aja elah, kalian syuting. santai. Terus gimana rasanya syuting di sana? Jujur saya sih jalan-jalan aja ya. Oh wow, karena yang banyak syuting si Auroranya. Sheila Dara. Iya, Jadi iya. jalan-jalan sembari bekerja gitu. Oke. Ngapain jalan-jalannya? Banyak lagi ke museum, belanja-belanja, ke taman. Gue suka rebahan di rumput. Rebahan di rumput sendiri. Sendiri sama Jerome juga kadang-kadang. Ngapain tuh kalau rebahan di rumput? Ya ngobrol-ngobrol, dengerin musik, ngeliat ke atas, Sebentar. langit, bengong gitu. Rebahan di rumput. Itu kan lagi winter ya? Enggak dong. Belum ya? Fall. Autumn. Oh ya, fall, autumn. Iya, fall ya. Oktober ya? Yes, Oktober, November, I guess. Iya, Oktober, November. Dingin dong, rebahan di rumput bukan summer, bukan spring gitu. Dingin tapi ya fine-fine aja, masih bisa, ya bisa lah. Masih bisa. Enak. Museum macam apa yang lo kunjungi? National history, natural history kayaknya, macam-macam deh banyak. Apa yang lo temuin yang menarik kemarin di sana? Yang menarik, aduh gue lupa kalau nggak salah namanya Natural History Museum, tempat film apa sih Marvel yang didirect sama gue lupa Angelina Jolie, Marvel. Eternals. Ya Eternals, iya mereka syuting di situ. I see. Kalau nggak salah, iya yang di tengah-tengahnya tuh kayak ada tulang paus. Ya. Nah itu Kayak itu bagus Museum banget. of National History, iya. National History atau Natural History gitu gue lupa. Iya. Bagus banget sih. Iya. Gue pernah ke situ ada kayak astronautan lo di situ nggak sih? Iya. Udah gede banget lagi mungkin lo nggak sempat explore semuanya. Iya banyak sih. Iya ada Oke. tentang bumi, lava gitu-gitu, seru sih.
Good luck on your future role. Semoga semakin kasih. Mendapatkan peran Diverse. apa? Diverse. Diverse, Yes, that's benar. it. Diverse dan pushing yourself to the limit biar bisa berkembang terus. Benar. Semoga someday kita bisa bekerja sama, Lutesia. Amin. Benar ya. Thank you. Iya. Pasti. Pokoknya ya kan gue butuh peran yang cocok gitu, nggak bisa tiba-tiba dipaksain gitu kan nanti jadinya miscast gitu. Oke. Menonton sekarang pinter-pinter loh. Iya, ya iya, kan? pinter-pinter sih, bener. Terima kasih teman-teman sudah menyimak In Frame bersama Lutesia, salah satu apa ya bisa dibilang mungkin rising star yang I think we're gonna see Amin. lots more of her in the near future ya. Good luck, Ute. Terima kasih. Thank you so much teman-teman sudah menyaksikan In Frame, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!